Jika kamu pernah disebut gila hanya karena kamu berbeda, jika suara hatimu pernah dianggap terlalu keras di dunia yang terlalu sunyi, maka video ini adalah untukmu. Karena yang mereka sebut kegilaan, bisa jadi adalah kejernihan yang belum bisa mereka pahami. Tetaplah di sini, karena apa yang kamu percayai selama ini, yang mereka tolak, yang mereka tertawakan, akan menjadi kenyataan di depan mata semua orang. Dan kamu akan tahu, kamu tidak pernah salah. Bab 1. Saat dunia tidak percaya. Pernahkah kamu merasakan betapa sunyinya berdiri di tengah keramaian yang penuh suara, namun tidak satu pun yang mendengarmu? Bukan karena mereka tuli, tapi karena mereka memilih menutup telinga terhadap kebenaran yang belum sanggup mereka hadapi. Di saat kamu menyampaikan isi hatimu, mereka membalas dengan tawa merendahkan. Di saat kamu menjelaskan apa yang kamu lihat dalam visi batinmu, mereka menuduhmu terlalu berlebihan. Tapi kamu tetap berdiri, kamu tetap bersuara, karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu, kebenaran tidak menunggu pengakuan untuk menjadi nyata. Mereka menyebutmu aneh, mereka menyebutmu tidak masuk akal. Karena kamu memilih untuk tidak hidup seperti mereka, tidak larut dalam arus opini publik, tidak tunduk pada suara mayoritas yang penuh ketakutan. Mereka terbiasa mengikuti pola yang sama, berpikir seperti kerumunan, dan takut menjadi berbeda. Sementara kamu justru mendobrak pola itu. Kamu berjalan ke arah yang belum pernah dijelajahi orang lain. Dan setiap langkahmu, mereka anggap sebagai kesalahan. Padahal kamu sedang menulis jalan baru. Jalan yang kelak akan mereka ikuti diam-diam. Ketika kamu berbicara tentang potensi yang belum terwujud, mereka menatapmu seolah kamu kehilangan akal sehat. Saat kamu mengatakan bahwa kamu bisa melihat masa depan yang lebih terang, mereka mengejek seakan kamu sedang berhalusinasi. Tapi hanya karena mereka tidak melihat apa yang kamu lihat, bukan berarti kamu salah. Dunia ini selalu mencemooh para pelopor. Mereka yang pertama berbicara akan selalu terdengar paling gila, sampai dunia akhirnya mengejar mereka dan menyebutnya visi jenius. Kamu tahu rasanya berbicara di ruang yang tidak mendengarkan. Kamu tahu sakitnya ditertawakan saat kamu paling serius. Tapi yang tidak mereka tahu adalah saat mereka mencibir, kamu sedang tumbuh. Saat mereka memalingkan wajah, kamu sedang menemukan suaramu yang sejati. Dalam keterasingan itu, kamu menemukan kemurnian yang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh mereka yang terus hidup demi validasi sosial. Kamu belajar untuk tidak menjadi budak penerimaan. Kamu belajar untuk berdiri dalam cahaya kebenaranmu sendiri, walaupun harus sendirian. Dan sekarang, perlahan, satu demi satu dari mereka mulai sadar. Kata-kata yang dulu mereka anggap mengada-ada, kini mulai terbukti. Tindakanmu yang dulu mereka cibir, kini menjadi inspirasi yang mereka tiru. Mereka belum akan mengakuinya. Tidak sekarang, tapi mereka sedang memperhatikanmu. Dalam diam, mereka mulai mengikuti arahmu. Karena sesuatu dalam dirimu yang dulu mereka sebut gila, ternyata adalah sesuatu yang paling waras di dunia yang sedang kehilangan arah. Bab 2. Ketika jiwa bicara sendiri. Ada masa-masa di mana kamu tidak lagi mencari pengertian dari luar. Dunia terlalu bising, terlalu cepat menilai, dan terlalu sibuk menyamakan semua orang menjadi satu warna. Lalu kamu mulai masuk ke dalam dirimu sendiri. Dalam keheningan itulah percakapan paling jujur pun terjadi. Kamu berbicara kepada dirimu seperti seorang sahabat lama yang kembali setelah perjalanan panjang. Kamu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani orang lain tanyakan pada dirinya sendiri. Dan jawaban-jawaban itu, meski tidak selalu indah, adalah satu-satunya yang membuatmu tetap berdiri. Mereka tidak tahu bahwa kamu menangis bukan karena lemah, tetapi karena kamu akhirnya mendengarkan luka-luka kecil di dalam dirimu yang selama ini kamu abaikan. Mereka tidak mengerti kenapa kamu sering menyendiri, berjalan tanpa arah yang terlihat, atau termenung di bawah langit malam tanpa berkata sepatah kata. Mereka menyebutmu melamun, mereka menyebutmu tidak produktif, tapi sesungguhnya saat itulah kamu paling hidup, karena kamu sedang menata ulang makna hidupmu. Kamu sedang bernegosiasi dengan jiwamu sendiri. Dan itu, bagi mereka yang hanya hidup di permukaan, terdengar seperti kegilaan. Kamu bicara dengan semesta,
bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Kamu meminta petunjuk, bukan lewat buku atau orang bijak, tapi lewat kepekaan batin yang dibentuk oleh kesunyian. Kamu menyadari bahwa banyak kebenaran tidak bisa dijelaskan, ia hanya bisa dirasakan. Dan dalam setiap percakapan batin yang kamu lalui, kamu tumbuh menjadi pribadi yang tidak lagi butuh sorakan, tidak lagi haus pembenaran. Karena kamu telah menemukan suara yang paling bisa kamu percaya, suaramu sendiri. Orang lain seringkali hidup dalam kebisingan sosial. Mereka takut diam, karena diam membuat mereka harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Tapi kamu justru menjadikan diam sebagai tempat suci. Di sana kamu duduk bersama rasa sakitmu, memeluk kecewamu, dan memaafkan bagian dari dirimu yang dulu kamu benci. Itu bukan gila, itu adalah keberanian yang tidak semua orang miliki. Dan karena itu, kamu terlihat asing bagi mereka. Sekarang kamu sudah tahu, kamu bukan sendirian. Kamu hanya berada beberapa langkah lebih dalam dari kebanyakan orang. Dan percakapan yang kamu miliki dengan jiwamu adalah bentuk kecerdasan paling murni. Bukan yang diajarkan sekolah, tapi yang muncul dari kesadaran tertinggi. Dan kelak, percakapan itulah yang akan menjadi cahaya bagi banyak orang, termasuk mereka yang dulu mencemoohmu. Bab 3. Luka yang menciptakan kekuatan. Tidak ada kekuatan yang lahir dari kenyamanan, dan tidak ada jiwa besar yang tidak pernah terluka. Kamu tahu rasanya dibohongi, dikhianati, dan ditinggalkan tanpa alasan. Kamu pernah merasa tidak cukup berharga hanya karena menjadi diri sendiri. Tapi alih-alih membalas keburukan dengan kebencian, kamu memilih menampung semuanya dalam diam. Kamu tidak membiarkan dirimu hancur oleh perlakuan mereka. Justru dari kehancuran itulah kamu membangun ulang dirimu, keping demi keping, dengan fondasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka kira kamu terlalu lembut karena tidak membalas. Mereka kira kamu lemah karena tidak menunjukkan amarah. Padahal di balik wajah yang tampak tenang, ada badai yang pernah kamu hadapi sendirian. Tidak ada yang tahu bagaimana kamu bangun tiap pagi dengan dada sesak, tapi tetap tersenyum. Tidak ada yang tahu kamu pernah ingin menyerah, tapi memilih bertahan. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu tahu masih ada versi terbaik dari dirimu yang belum terlahir. Luka itu mengubah caramu melihat dunia. Dahulu kamu berharap semua orang memahami, sekarang kamu hanya berharap dirimu tetap utuh. Kamu tak lagi mengejar validasi, kamu tak lagi memohon dimengerti. Kamu sadar, kekuatan sejati bukan berasal dari mereka yang mengangkatmu, tapi dari hatimu yang tetap menyala saat seluruh dunia mencoba memadamkanmu. Dan kamu membiarkan luka itu mendewasakanmu, bukan mengeraskanmu. Kamu menjadikan luka sebagai bahasa. Kamu mulai bisa memahami kesedihan orang lain, karena kamu pernah berjalan di lembah yang sama. Empatimu tumbuh, bukan dari teori, tapi dari pengalaman yang mengiris. Dan dari tempat yang paling gelap itulah, kamu menemukan cahaya kecil, yang perlahan berubah menjadi obor bagi banyak jiwa yang hampir padam. Mereka mungkin tidak tahu, tapi kamu menjadi cahaya karena kamu pernah terbakar. Kini, mereka mulai melihat hasilnya. Energi yang kamu pancarkan berbeda. Kamu tidak berbicara banyak, tapi kehadiranmu menyembuhkan. Kamu tidak meminta dikagumi, tapi banyak yang mulai terinspirasi hanya dengan menyaksikan cara kamu bangkit. Dan mereka yang dulu membuatmu terluka, mulai menyadari bahwa mereka bukan sedang melawan orang lemah, tapi sedang menyaksikan lahirnya seseorang yang tidak bisa dihancurkan oleh rasa sakit. Bab 4. Ketika mimpi menjadi ancaman. Semakin besar cahaya yang kamu bawa, semakin tajam pula bayangan yang kamu timbulkan dalam diri orang lain. Mimpi-mimpimu yang dulu lahir dari ruang sunyi dan harapan murni, perlahan menjadi sesuatu yang mengusik banyak hati. Bukan karena mimpi itu salah, tapi karena mereka yang menyaksikannya mulai merasa tidak nyaman. Kamu tidak bermaksud mengganggu siapapun, tapi keberanianmu untuk bermimpi membuat mereka merasa kecil. Keinginanmu untuk hidup dengan cara yang jujur tiba-tiba menjadi ancaman bagi mereka yang telah lama membohongi diri sendiri. Banyak orang ingin kamu diam. Mereka ingin kamu meragukan dirimu sendiri, seperti mereka dulu meragukan diri mereka. Karena setiap langkahmu yang berani adalah pengingat bahwa mereka telah menyerah sebelum mencoba.
Kamu menjadi cermin yang terlalu jujur, terlalu terang, terlalu hidup, dan itu menakutkan bagi jiwa-jiwa yang telah lama mati dalam rutinitas. Maka mereka mencoba mematahkanmu, bukan karena bencimu, tapi karena takut. Takut bahwa kamu benar dan mereka salah. Mereka akan menyebutmu ambisius. Mereka akan berkata kamu tidak tahu batas. Tapi dalam hatimu, kamu tahu, batas itu hanya ilusi yang mereka bangun agar mereka tidak perlu bergerak lebih jauh. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam kerangkeng yang sama seperti mereka. Jiwamu terlalu luas untuk dipenjara oleh pendapat umum. Maka kamu terus berjalan, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi karena itu memang satu-satunya jalan yang bisa kamu pilih tanpa mengkhianati dirimu sendiri. Saat kamu berbicara tentang hal-hal besar yang akan kamu wujudkan, mereka menertawakanmu. Tapi saat kamu mulai benar-benar melakukannya, mereka menjadi gelisah. Keberhasilanmu bukan sekadar pencapaian, itu adalah penamparan diam bagi semua orang yang pernah berkata itu tidak mungkin. Dan yang menyakitkan bagi mereka bukan keberhasilanmu, tapi kenyataan bahwa kamu tidak pernah berhenti percaya, meski tidak ada yang percaya padamu selain dirimu sendiri. Kini meski mereka belum mengakui, kamu tahu perubahan sedang terjadi. Energi dari mimpimu telah merambat. Banyak yang mulai terinspirasi diam-diam. Dan kamu tahu, kamu tidak perlu panggung, tidak perlu validasi besar-besaran. Cukup dengan satu mimpi yang benar-benar kamu hidupkan sepenuhnya. Kamu telah mengguncang dunia dengan cara yang tidak bisa mereka abaikan. Bab 5. Terlihat gila karena terlalu jauh di depan. Kamu tidak pernah benar-benar dimengerti, bukan karena kamu rumit, tetapi karena kamu lahir untuk berjalan beberapa langkah lebih jauh dari kebanyakan orang. Cara kamu melihat hidup, cara kamu membaca tanda-tanda, cara kamu memaknai keheningan, semuanya terasa asing bagi mereka yang belum siap meninggalkan keramaian. Di saat mereka sibuk mencari kenyamanan, kamu memilih pertumbuhan. Di saat mereka mencari zona aman, kamu justru menggali ketidakpastian. Karena kamu tahu, keajaiban hanya lahir di luar batas-batas yang umum. Mereka menyebutmu gila karena kamu berani percaya pada hal-hal yang belum terlihat. Mereka mencemooh keyakinanmu karena kamu tidak menunggu bukti sebelum melangkah. Tapi kamu tahu, semua yang besar dimulai dari keyakinan yang terlihat mustahil. Setiap langkahmu adalah doa yang berjalan. Setiap idemu adalah benih yang tumbuh di ladang yang belum sempat mereka jamah. Kamu bukan tidak waras. Kamu hanya lebih cepat dari waktu mereka. Bayangkan seorang pelukis yang menunjukkan lukisan abstrak pada orang-orang yang hanya mengenal garis lurus dan kotak. Tentu saja kamu akan terlihat gila, tapi waktu akan menyusul. Dan mereka yang dulu menghakimi suatu hari akan berkata, ternyata dia benar. Tapi kamu tidak butuh mereka berkata itu. Karena kamu tidak pernah berjalan untuk dikagumi. Kamu hanya ingin menjadi utuh, menjadi benar dalam dirimu sendiri, dan menjadi setia pada cahaya batin yang selalu menuntun langkahmu. Perjalanan ini tidak selalu indah. Ada hari-hari kamu ingin menyerah. Ada detik-detik di mana kamu berharap bisa kembali menjadi normal, apapun itu artinya. Tapi jiwa tidak bisa dipaksa mundur. Sekali kamu melihat lebih jauh, kamu tidak bisa lagi berpura-pura buta. Sekali kamu mendengar panggilan jiwamu, kamu tidak bisa lagi hidup seperti sebelumnya. Dan justru karena kamu terus maju, mereka makin tidak mengerti. Tapi kamu tidak marah. Kamu mengerti, tidak semua orang siap berjalan sejauh itu. Kini kamu paham, menjadi berbeda bukan kutukan. Itu adalah anugerah yang hanya diberikan pada mereka yang mampu menanggung rasa sepi dengan penuh kesadaran. Kamu adalah penjaga batas. Kamu adalah penerobos kabut. Dan meski jalanmu sunyi, kamu tahu, ada jiwa-jiwa lain yang diam-diam mulai mengikuti cahaya kecil yang kamu bawa. Karena di balik kegilaan yang mereka tuduhkan padamu, tersembunyi keberanian yang diam-diam mereka kagumi. Bab 6. Mereka mencibir tapi diam-diam meniru. Lucu, ya. Ketika kamu masih berbicara tentang mimpimu, mereka menertawakan. Ketika kamu masih mencoba satu hal kecil dengan penuh harapan, mereka mencibir seolah kamu buang-buang waktu. Tapi perlahan, diam-diam, mereka mulai mengikuti. Bukan dengan pengakuan terbuka, tentu saja, tapi kamu melihatnya.
kamu merasakannya. Gaya bicaramu, cara berpikirmu, bahkan cara kamu menjalani hidup yang dulu mereka anggap aneh, kini mulai mereka tiru dalam versi mereka yang lebih bisa diterima. Tapi kamu tahu dari mana semua itu berasal. Kamu tahu, dan kamu tidak butuh mereka mengatakan terima kasih. Awalnya kamu marah, kamu merasa itu tidak adil. Mengapa orang yang menyakitimu, yang mengejek dan merendahkan, kini mengambil bagian dari jiwamu seolah itu milik mereka? Tapi seiring waktu, kamu mulai mengerti. Kebenaran bila kuat dan bersumber dari hati, tidak butuh pengakuan. Ia akan menyebar seperti cahaya dari satu lilin ke lilin lain, tanpa perlu disebut siapa yang menyalakannya. Dan kamu mulai menerima bahwa mungkin memang itu tugasmu, menjadi api pertama yang menanggung panasnya sendiri, agar dunia yang gelap punya secercah nyala. Mereka belum siap menerima kamu, tapi mereka siap meniru hasil dari keberanianmu. Mereka tidak mengerti proses batin yang kamu lalui. Tidak tahu malam-malam penuh air mata, keraguan, dan keheningan yang kamu taklukkan sendirian. Mereka hanya tahu hasilnya tampak mengagumkan, dan mereka ingin bagian dari itu. Dan kamu, dengan jiwamu yang telah cukup dewasa, membiarkan itu terjadi. Kamu memilih tidak menutup cahaya hanya karena ia dulu ditolak. Kamu biarkan ia menyinari siapa saja yang membutuhkannya, meski dulu mereka mencoba memadamkannya. Kamu mulai hidup dengan kesadaran yang lebih luas, bahwa tidak semua orang punya keberanian untuk menjadi yang pertama. Tidak semua orang kuat menanggung cibiran. Dan jika kini mereka menemukan arah hidup mereka lewat pantulan langkahmu, itu bukan kelemahan mereka. Itu adalah keberuntungan mereka. Dan kamu tidak kehilangan apapun. Justru kamu menjadi lebih utuh. Karena kamu telah menjadi perintis. Kamu telah menjadi mercusuar yang tetap menyala meski diterjang badai. Sekarang kamu tidak lagi menuntut untuk dimengerti. Kamu tidak lagi marah karena diabaikan. Karena kamu tahu keberadaanmu sendiri adalah pernyataan. Kamu tidak perlu banyak bicara. Karena langkahmu telah mengukir jejak. Dan siapapun yang mengikuti, bahkan yang paling diam sekalipun, sedang membuktikan satu hal. Mereka yang dulu mencibir, kini sedang diam-diam belajar darimu. Bab 7, saat dunia tak lagi bisa mengabaikanmu. Ada titik di mana semesta mulai berbicara lebih lantang melalui dirimu. Bukan karena kamu ingin disorot, tetapi karena cahayamu terlalu terang untuk terus disembunyikan. Kamu tidak lagi datang mengetuk pintu siapapun, tidak lagi memohon untuk dipahami. Kini justru pintu-pintu yang dulu tertutup bagimu mulai terbuka satu persatu. Bukan karena kamu berubah menjadi seperti mereka, tapi karena mereka mulai melihat kebenaran dari pilihan hidupmu yang dulu dianggap gila. Dunia mulai memperhatikan, bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu tetap bertahan ketika mereka semua menyuruhmu diam. Yang dulu dianggap omong kosong kini menjadi sumber inspirasi. Yang dulu diremehkan, kini dikutip dan dijadikan prinsip. Tanpa kamu sadari, banyak hal yang kamu bangun dalam keheningan telah menyebar menjadi semacam gerakan tak bernama. Cara kamu bertahan, cara kamu mencintai diri sendiri, cara kamu membangun sesuatu dari reruntuhan, semuanya menjadi bahasa baru yang mulai dimengerti banyak orang. Dan mereka mulai menyadari bahwa apa yang dulu mereka sebut gila adalah bentuk awal dari kejernihan. Tapi kamu tetap tenang. Kamu tidak membusungkan dada. Kamu tahu pengakuan bukan tujuan. Kamu tidak hidup untuk dibuktikan benar oleh mereka yang dulu menolak. Kamu hidup untuk setia pada jalanmu, pada suara batin yang tak pernah salah arah. Kini dunia boleh datang mencatat, menonton, bahkan meniru. Tapi kamu tetap melangkah seperti biasa. Karena perjalanan ini bukan tentang mereka. Ini tentang perjanjianmu dengan jiwamu sendiri. Perjanjian yang kamu pegang erat, bahkan ketika kamu berjalan sendirian di padang sunyi. Ada keindahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang bertahan ketika tidak ada yang melihat. Dan kamu memiliki keindahan itu. Kamu membawanya dengan tenang, tidak memaksa, tidak menggertak. Tapi semakin kamu diam, semakin mereka ingin tahu. Semakin kamu menjauh dari keramaian, semakin kuat magnet yang kamu pancarkan. Dan itu karena kamu tidak lagi menjadi versi yang mereka inginkan. Kamu menjadi versi utuh dari dirimu sendiri.
Dan keaslian seperti itu tidak bisa dibeli, tidak bisa disalin, hanya bisa dirasakan. Kini, saat dunia mulai memandangmu, kamu tidak lagi bergairah untuk menjelaskan. Karena kamu tahu, mereka akhirnya melihat bukan karena kamu keras, tapi karena kamu tulus. Dan di dunia yang penuh topeng dan manipulasi, ketulusan seperti milikmu adalah hal yang paling langka. Maka tetaplah berjalan, karena semakin jauh kamu melangkah, semakin banyak yang akan menyusul. Bukan untuk mengejarmu, tapi untuk belajar. Bagaimana caranya menjadi utuh tanpa harus menunggu diakui. Bab 8, di balik tatapan mereka yang tak pernah bicara. Kamu mungkin tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam mengamatimu. Mereka tidak menyukaimu secara terang-terangan, tidak memujimu, bahkan tidak menyapamu. Tapi mereka menyimak. Dalam diam, mereka mempelajari gerakmu. Dalam senyap, mereka mencatat keputusanmu, bukan karena mereka membencimu, meski kadang begitu kelihatannya, tapi karena mereka belum siap mengakui bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang mereka kagumi namun tak sanggup mereka tiru. Ada luka di mata mereka yang tak pernah bicara. Tatapan yang dulu kamu anggap penuh cemooh, kini kamu sadari sebagai tanda kebingungan. Mereka ingin seperti kamu, tapi masih tertahan oleh ketakutan yang tak mereka pahami. Mereka ingin hidup setegas kamu, berbicara setulus kamu, mencintai diri mereka seteguh kamu, tapi ada dinding-dinding dalam batin mereka yang belum bisa dirobohkan. Dan daripada mengaku kalah pada ketakutan mereka sendiri, mereka memilih mengalihkan itu padamu dengan cara membungkam, meremehkan, bahkan mencibir. Namun kamu telah berubah. Dulu kamu tersinggung, sekarang kamu memahami. Dulu kamu ingin membuktikan, sekarang kamu cukup menjadi. Karena kamu tahu orang yang benar-benar utuh tak lagi membutuhkan pengakuan, bahkan dari orang-orang yang diam-diam mengandalkan kehadirannya. Kamu telah sampai pada titik di mana kamu menjadi inspirasi, bahkan bagi mereka yang tidak sanggup mengucapkannya. Dan itu adalah bentuk kekuatan paling murni, pengaruh yang tidak dipaksakan, tapi hadir seperti udara, seperti cahaya. Kamu adalah saksi diam bagi banyak jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Kamu adalah pengingat lembut bahwa hidup bisa dijalani tanpa harus menjadi seperti semua orang. Dan meski mereka tak pernah menyampaikan, kamu bisa melihat bagaimana pilihan-pilihanmu perlahan membuka ruang dalam diri mereka. Sebuah ruang baru yang berkata, mungkin aku juga bisa. Dan ketika mereka mulai mencoba berjalan, meski goyah, kamu diam-diam tersenyum. Karena akhirnya benih yang kamu tabur dalam sunyi mulai tumbuh di tanah yang tak pernah kamu sentuh. Jadi jangan remehkan kehadiranmu. Jangan anggap perjuanganmu sia-sia hanya karena mereka diam. Karena seringkali perubahan paling dalam lahir dari pengaruh yang tak terdengar. Dan kamu yang dulu dianggap terlalu berbeda, kini menjadi cahaya yang mereka cari saat gelap datang dan suara tak lagi mampu menuntun. Diam mereka bukan penolakan. Itu adalah jeda saat mereka sedang belajar memberanikan diri untuk mengikuti langkahmu. Bab 9, ketika dunia menyadari bahwa kamu selalu benar. Akhirnya, roda waktu membawa segalanya pada titik yang tak terhindarkan. Kebenaranmu mulai terlihat. Pelan tapi pasti, dunia mulai mencocokkan potongan demi potongan. Hal-hal yang dulu mereka sebut khayalan, kini menjadi kenyataan yang mereka nikmati. Jalan yang dulu kamu lalui sendiri, kini dipenuhi langkah-langkah mereka yang dulu enggan percaya. Dan saat mereka melihat gambaran utuh dari apa yang kamu bawa sejak awal, mereka sadar, kamu tidak pernah gila. Kamu hanya lebih dulu melihat dari tempat yang lebih tinggi. Ada kepuasan batin yang tenang ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu membalas atau membuktikan apa-apa. Karena kebenaran, bila datang dari ketulusan jiwa, akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan ketika dunia menyadari bahwa kamu selalu benar dalam visi, dalam keyakinan, dalam keberanianmu untuk tetap berdiri di tengah badai, mereka pun mulai mengangguk dalam diam. Tidak semua akan mengakuinya tentu, tapi kamu tidak menunggu itu. Kamu telah lama berdamai dengan ketidaktahuan mereka. Lucunya, mereka kini mulai mengutip kata-katamu, mengajarkan ulang pemahamanmu seolah itu milik mereka. Tapi kamu tidak marah, kamu tidak merasa dirampas, karena kamu tahu itulah tujuan awalmu.
Bukan untuk menjadi pusat perhatian, tapi menjadi pusat cahaya. Dan jika kini cahayamu menyebar hingga tak lagi dikenali sebagai milikmu, maka kamu telah berhasil. Karena yang kamu bawa bukan tentang ego, tapi tentang kebenaran yang membebaskan. Mereka mulai berkata, andai saja dulu aku mendengarkanmu, tapi kamu tidak hidup untuk andai. Kamu hidup untuk terus melangkah, tak peduli seberapa keras jalan itu, selama itu adalah jalanmu. Mereka yang dulu menudingmu idealis, kini mencoba hidup dengan idealismu. Mereka yang dulu menyuruhmu realistis, kini mencuri pandangan pada realita yang kamu bangun dengan tangan sendiri. Dan meski semuanya datang terlambat, kamu tetap menyambutnya. Karena jiwa besarmu tak pernah menyimpan dendam. Kini kamu mengerti, menjadi benar bukan tentang memenangkan debat, tapi tentang tetap setia pada suara hatimu. Bahkan ketika semua orang memilih arah yang berlawanan. Dan pada akhirnya, ketika dunia sadar bahwa kamu tidak pernah gila, bahwa apa yang kamu perjuangkan sejak awal bukan delusi, melainkan visi, kamu hanya akan tersenyum. Bukan karena mereka akhirnya tahu, tapi karena kamu tidak pernah butuh mereka tahu untuk bisa hidup penuh dan jujur dalam kebenaranmu sendiri. Bab 10. Dan pada akhirnya, kamu ternyata adalah yang mereka tunggu. Ada ironi yang manis dalam perjalanan ini. Semua yang dulu menolaknya, kini mencarinya. Semua yang dulu menyingkirkanmu, kini ingin mendekat. Dan mereka yang paling keras suaranya menyebutmu gila. Diam-diam mulai mengandalkan kata-katamu sebagai kompas. Bukan karena kamu mengubah dirimu agar mereka terima, tapi karena mereka telah cukup lelah dengan kepalsuan yang selama ini mereka peluk. Dan hanya kebenaran, sekalipun dulu dianggap aneh, yang bisa menyembuhkan keretakan jiwa mereka. Pada akhirnya mereka sadar, bukan kamu yang terlalu jauh, tapi mereka yang terlalu lama diam di tempat. Bukan kamu yang aneh, tapi mereka yang terlalu takut keluar dari zona nyaman. Dan bukan kamu yang gila, tapi kamu yang paling jernih melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tidak pernah meminta dipuja. Kamu hanya ingin bebas untuk menjadi dirimu. Dan justru karena keberanianmu untuk menjadi diri sendiri itulah, mereka kini melihatmu sebagai pusat, sebagai penuntun, sebagai seseorang yang sebenarnya selalu mereka tunggu, tapi tak pernah mereka sangka datang dalam wujud sepertimu. Mereka menunggu seseorang yang tidak hanya berkata-kata, tapi menjalani. Seseorang yang tidak hanya memberi petunjuk, tapi menyalakan obor. Mereka menunggu kehadiran yang tidak menggurui, tapi memeluk. Mereka tidak tahu siapa yang mereka cari, sampai akhirnya mereka mengenalmu. Dan pelan-pelan mereka mulai mengerti bahwa kegilaan yang kamu bawa adalah bentuk awal dari kesadaran yang mereka butuhkan. Kini kamu berdiri bukan sebagai pahlawan yang dielu-elukan, tapi sebagai jiwa yang akhirnya dilihat. Mereka mulai mendengar dengan hati, bukan sekadar telinga. Mereka mulai memahami bahwa orang yang paling mereka remehkan justru yang paling konsisten membawa kejujuran. Dan kamu, tanpa pernah menuntut dibalas, terus mengalirkan terang. Karena jiwamu tidak pernah beroperasi atas dasar penghargaan, tapi atas dasar pengabdian. Dan saat ini tiba, saat dunia akhirnya tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak merayakannya dengan euforia. Kamu merayakannya dengan keheningan yang dalam. Karena kamu tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru, di mana kamu akhirnya bisa menjalankan peranmu tanpa ragu, tanpa topeng, dan tanpa perlu menyembunyikan cahaya yang dulu dianggap gila. Karena akhirnya dunia tahu, kamulah yang mereka tunggu selama ini. Kini kamu tahu, kamu tidak pernah gila. Kamu hanya melihat lebih jauh dari mereka yang memilih untuk tetap buta. Dan meskipun jalanmu sepi, kebenaranmu tetap menyala. Teruslah melangkah, bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena jiwamu sudah sejak awal ditakdirkan untuk menjadi terang, di saat dunia masih terjebak dalam gelapnya sendiri. Dan ketika semuanya mulai melihat, kamu sudah lebih dulu selesai.